got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara ilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyu ba'da. Naam, kami dari kelompok 3 insyaallah akan memaparkan materi kami yaitu susunan ilmu. Adapun pemateri pertama oleh saya sendiri Andi Rodia Mardia, dan pemateri kedua oleh saudara Andi Azza Nasrullah, dan pemateri ketiga oleh saudara Muhammad Rais, dan pemateri terakhir oleh saudari Nadira. Nah, langsung saja saya akan membahas definisi-definisi. Ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata, batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat di alam sekitar. Lewat observasi ilmiah, batu-batu sudah dikerjakan sehingga dapat dipakai. Kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu sehingga dapat dipergunakan. Hal ini terjadi paling kuat pada ilmu-ilmu formal yaitu matematika dan logika. Kedua ilmu tersebut formal karena berbeda dengan ilmu-ilmu empiris yang tidak berdasar pada isi, ialah observasi gejala. Maka unsur-unsur dasar memang kosong. Tanda sembarangan juga disebut istilah primitif, yang sebagai istilah tidak berarti. Unsur-unsur itu tidak mengacu kepada gejala nyata manapun. Definisi dapat dianggap sebagai alat yang mengerjakan unsur-unsur basis ini sampai cocok dipakai dalam bangunan suatu ilmu. Definisi membatasi sebuah istilah atau pengertian ini terjadi lewat pemberian istilah yang belum diketahui dengan memakai istilah-istilah lain yang sudah diketahui. Istilah yang perlu didefinisi disebut definiendum yang mendefinisikan difference. Maka suatu definisi berbentuk X, ABC, apa yang telah diketahui dan yang belum, bergantung kepada konteks. Dalam ilmu formal, lambang tidak perlu mewakili hal-hal nyata. Lambang-lambang tersebut selalu harus dibaca dalam suatu konteks. Apabila definisi dilihat lepas dari konteks kegiatan suatu ilmu tertentu, definisi itu memperoleh status logis yang terlalu murni, maka menjadi pemberian padonan di sinonim saja. Yang tertera di ruas kiri dan ruas kanan, lambang-lambang sama artinya. Maka definisi dapat dianggap sebagai kemungkinan mengubah istilah yang kurang cermat atau tertentu, panjang menjadi lebih pendek, tepat dan jelas. Dalam kegiatan ilmu yang sesungguhnya, definisi berfungsi secara kurang formal, logis, dan lebih material atau mengenai isi. Secara metodologis, definisi memajukan bahasa ilmiah karena tugasnya lebih dari hanya menukar istilah-istilah yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Dalam lingkup suatu ilmu, definisi menghasilkan sesuatu, yaitu mengubah data observasi menjadi data yang dirumuskan secara lebih teoretis. Yang dibahas di atas menjadi jelas bila dilihat bagaimana sifat definisi dapat berubah bersama perkembangan suatu ilmu pada mulanya. Definisi mengungkapkan sesuatu yang baru, tetapi yang baru itu lama-kelamaan menjadi usang. Bila dirumuskan secara lebih logis, maka dikatakan bahwa dapat diamati bagaimana definisi sintetik kadang-kadang berubah menjadi definisi analitik pada definisi analitik. Demikianlah dari materi saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan dari materi yang pertama yang dibawakan oleh saudari Andi Rodia. Jadi singkat saja, yakni definisi nirsejati. Definisi dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Sebelumnya perlu dibedakan antara definisi sejati dan nirsejati. Definisi nirsejati penting karena memang diperlukan dan dengan demikian sudah menyingkapkan sedikit dari sistem ilmu-ilmu yang tidak pernah dapat ditutup dengan rapat. Jadi dalam arti itu tetap sistem terbuka. Definisi nirsejati antara lain meliputi definisi ostensif atau definisi tunjuk yang berperan pada penalaran filsafat tentang definisi.
yang lebih penting untuk wawasan atau insight akan kegiatan ilmu yang praktis. Nah, pada definisi tunjuk, arti istilah tidak diberikan oleh istilah lain, melainkan lewat acuan kepada hal itu sendiri. Contohnya, menerangkan kepada orang lain laut itu apa, dapat dilakukan dengan dua cara: memakai ulasan tentang istilah laut, atau mengajak orang lain mengajak orang pergi ke laut. Nah, itu. Kemudian mengajak yang kedua, mengajak orang lain pergi ke laut, kemudian laut itu ditunjuk. Nah, itulah laut. Contoh, daripada memakai kata-kata, kenyataan sendiri diperlihatkan. Nah, ini sebetulnya bukan suatu definisi, karena pembatasan pengertian. Karena pembatasan pengertian justru diterobos, yang dipergunakan bukan pengertian sebagai mendefinisikan, melainkan melewati pengertian langsung atau menunjukkan kenyataan. Jadi, lanjut. Kemudian ada yang dimaksud dengan acuan langsung dan tidak langsung kepada bagian kenyataan atau implikasi ontologis. Acuan langsung dan tidak langsung kepada bagian kenyataan atau implikasi ontologis ternyata lama-kelamaan tidak dapat dielak. Namun, apakah definisi tunjuk merupakan penyelesaian? Itu bukan definisi sejati seperti sudah dikemukakan, maka mendobrak ketertutupan sistem. Akan tetapi, menunjuk pun bukan pekerjaan yang sederhana. Pasti bukan tindakan terpencil. Pernah dikatakan bahwa definisi tunjuk memberikan kepada sebuah kata isi dengan mengacu kepada sebuah objek. Namun kata-kata dan nama-nama tidak pernah berdiri sendiri. Arti diperoleh lewat kaitan kalimat. Bila saya seperti dikemukakan oleh L. Wittgenstein, memperlihatkan kepada seseorang sebuah pensil merah dan berkata, inilah tuf, maka arti kalimat ini masih dapat bermacam-macam. Barangkali orang itu menganggap bahwa tuf itu berarti pensil atau kayu atau warna merah. Baru setelah benda itu ditunjukkan, kemudian contoh-contoh lain diperlihatkan, seperti sebuah paku, kerucut. Pendengar dapat mengerti bahwa istilah tuf berarti runcing. Arti kata masing-masing diperoleh lewat hubungan kalimat dan dalam konteks kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir, yakni definisi itu sebuah alat logis semiu demi penalaran. Justru inilah masalahnya, karena dalam ilmu-ilmu diajukan banyak definisi sebagai definisi deskriptif murni, bahkan teoritis murni, tetapi dinilai oleh ilmuwan lain sebagai persuasif. Ini berkaitan dengan kesukaran. Untuk mendasarkan suatu ilmu pada suatu teori yang klop 100%, artinya tidak pernah mungkin menyusun suatu teori yang mutlak benar berdasarkan alasan-alasan logis semata-mata. Karena pada suatu teori selalu ada unsur tunjuk yang tidak formal atau seluruhnya pada dasar-dasar faktual. Karena suatu teori tidak pernah mungkin mentasdikkan banyak fakta yang tak terhingga, maka seringkali terdapat segi persuasif pada definisi ilmiah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut oleh saudara Muhammad Rais. Saya akan melanjutkan pemaparan
yaitu saya akan membahas definisi dalam arti sesungguhnya. Bagian lain yang lebih penting mengeda definisi ilmu ialah menjanjikan sesungguhnya. Definisi sesungguhnya ini mengajak dari definisi yang sangat terikat pada sifat data pengalaman sampai definisi yang terutama ditentukan oleh cara pengelola data. Dengan lain perkataan, dalam susunan tersebut penguasaan data pengalaman makin besar. Dengan demikian susunan ini menunjuk apa yang terungkap dalam utusan 5 suatu ilmu. Lapisan dasar definisi ilmu merupakan definisi struktural. Definisi semacam ini termasuk memastikan penerimaan secara mungkin mengenai gejala. Ini berlaku juga untuk definisi deskriptif dalam arti sempit yang disebut definisi klaksikal. Definisi klaksikal menyatakan apa yang biasanya dimaksud dengan sebuah kata yang menentukan benar atau tidaknya. Definisi klaksikal telah kamus terdapat juga pendapat lebih tua yang lebih luas mengenai definisi deskriptif. Disebut definisi nyata karena disangka memberikan hakikat yang nyata. Contoh dapat merupakan ilustrasi mengenai cara kelas mendefinisikan suatu ilmu. Definition mengurus proxikum menunjuk pengertian marga yang cakupnya lebih luas ditambah dengan yang perlu disebut untuk membedakan dari jenis lain yang mencakup oleh pengertian marga itu. Dalam contoh ini manusia mendefinisikan oleh pengertian marah yang mencakup lebih dalam kurung makhluk hidup ditambah dengan perbedaan dengan makhluk hidup lain. Biasanya aturan ini dipakai untuk merumuskan definisi yang didapati dalam lingkup definisi nyata. Definisi semacam itu akan menggambarkan suatu tingkatan yang rupanya dalam kenyataan memang demikian. Misalnya makhluk hidup dan tidak hidup, berbudi dan tidak berbudi. Lawan klasik definisi nyata yang sekarang biasanya disebut klasitif ialah definisi nominal. Definisi ini bukan deskriptif. Mana tadi itu, Pak? Bukan definisi deskriptif, bukan juga menyangkut hal yang menyangkut hal yang memang terdapat dalam dunia nyata, melainkan memberikan nama. Apabila nama telah tersandang dan pakatan semacam itu telah terima umum, baru dapat dinyatakan arti istilah tersebut. Lapisan kedua definisi ini di atas definisi spekulatif. Definisi ini sering dibandingkan dengan definisi nominal dalam bagian pertama bab ini sebagai lawan dari definisi nyata. Dan dengan definisi verbal lawan dari definisi klaksikal. Namun demikian pada definisi klaksikal namun demikian pada ilmu definisi spekulatif memang peranan yang khas yang tidak seluruhnya berhimpitan dengan yang diebus di atas tadi.
Definisi spekulatif mengandung pakatan yang mengenai arti dan memberikan kepada sesuatu istilah. Lapisan ketiga ini definisi operasional. Definisi ini biasanya mengenai istilah-istilah yang kuat dekat pada puncak suatu ilmu pada teorinya daripada istilah definisi spekulatif. Selain itu, di sini kegiatan sebuah ilmu yang lebih menonjol karena terkait dengan perkataan yang langsung terhubungan dengan metode pengukuran ilmu tertentu, seperti berlaku untuk definisi spekulatif. Definisi operasional tidak mungkin benar atau tidak benar, melainkan tetap atau tidak tetap. Syarat lain, definisi operasional harus sesuai dengan susunan menyalur suatu ilmu. Definisi operasional memberikan arti sebuah istilah dengan tersebut. Kegiatan inekur yang dapat menentukan arti semacam in pada tahun 1927 Berikmat telah menunjukkan hubungan antara disebut istilah fisika dalam kegiatan mengukur yang mendasarinya, maka istilah waktu pada area mekanik klasik lain dan pada arti istilah waktu pada teoris relativitas karena waktu pada dengan memakai jam, melainkan dengan isyarat cahaya memandang ini merebet ke ilmu lain. Oleh karena itu, Latin dikatakan bahwa itu tak lain tak akan hasil yang diperoleh dengan mengajarkan tes tertentu. Definisi operasional amat penting apabila ilmu tertentu itu digunakan pengertian yang diambil dan dibahas sehari. Cara terutama untuk ilmu sosial, hal ini menimbulkan masalah apabila orang yang memakai istilah separuh emosion lutas status kegiraan pekerja, bagaimana dijamin bahwa tidak semu kesamaran dan nuansa bahasa anan di bawah share. Ingatlah akan keharusan adanya pemisahan antara bahasa ilmiah dan bahasa harian seperti telah dibahas dalam pasal 2. Nah, dengan memberikan definisi operasional mengenai pengertian tersebut, arti istilah itu dibatasi menjadi istilah tunggal. Misalnya emosionalitas dengan dikatakan sebagai harga sebuah angka. Lapisan kedua dan terutama lapisan ketiga dalam rangkaian definisi sudah menuju ke arah lapisan tertinggi, ialah definisi teoretis. Dalam bab berikut ini fungsi teori ilmiah ini akan diulas. Dalam pasal berikut istilah-istilah definisi ilmiah akan dibicarakan dengan istilah-istilah observasi sampai istilah-istilah teoritis. Namun demikian lebih dahulu perlu dibahas definisi yang menghasilkan istilah-istilah teoris. Definisi teoris membatasi isi pengertian atau arti yang berperan sampai mencakup dalam ilmu. Oleh karena itu istilah kunci terdapat pada titik pokok sebuah ilmu yang oleh karena ada tautan dengan definisi yang disebut di depan, maka istilah kunci itu tetap mencakup kepada data empiris. Kendati secara langsung sejumlah baku psikolog mengenerikan istilah
buta warna seolah-olah hanya merupakan angka tertentu pada suatu teks yang disusun untuk menemukan gejala buta warna. Menjadi pengertian maka kiranya dapat dikemukakan bahwa buta warna sebelumnya lebih daripada hasil negatif sebuah teks. Dengan penekanan suatu semacam definisi, dalam hal ini definisi operasional, orang menjadi berkuasa tunggal, tidak hanya menurut teori melainkan juga secara praktis. Pada arti suatu pengeraan demikian tidak ada. Kemudian muncul pengembangan definisi-definisi lain, dan akhirnya teori-teori tidak bisa berkembang pula. Kreativitas ilmiah dimatikan. Pernah menjadi jali atau gerak kerja dan praktikas kerja mengenai definisi operasional dari kedua istilah ini, dan mempergunakan analisis faktor akan tetapi oleh karena titik tolaknya akan arti operasional dari istilah yang begitu empit, maka akan berkepentingan ialah berkaryawan yang dilihat hasil, mengingatkan bahwa pada hasil itu didasarkan dengan cara pengelolaan sebuah usaha yang besar, maka jelasnya berapa banyak kemungkinan manipulasi manusia memakai ilmiah berdasarkan pandangan ini. Marcuse yang menyarankan bermain kuasa definisi operasional yang ilmiah seru tetapi sebetulnya memiliki dampak ideologis yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira dengan NIM akhir 012. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu pengertian dalam ilmu. Pengertian dalam ilmu. Pengamatan dalam hidup sehari-hari dan observasi dalam ilmu telah berhasil menyatukan dan mengklasifikasi gejala. Dalam bab 2 ini sudah disebut bagaimana observasi dan klasifikasi ilmiah dapat mengadakan transformasi. Dua kegiatan ini bersama berbagai cara mendefinisikan seakan-akan merupakan alat untuk mengasah batu-batu sampai ukurannya yang cocok, yaitu pengertian dari ilmiah yang kemudian dipakai membangun limas ilmu. Memang dibedakan pengertian deskriptif atau lebih tepat istilah dengan istilah penjelas. Yang pertama memberikan pemerian atau seperti burung, yang kedua menjalin hubungan antar gejala yaitu seperti gaya-gaya berat. Akan tetapi struktur limas menjadi 5. Jelas kalau diadakan lebih banyak ruas dapat dibedakan sekurang-kurangnya 5 asas. Yang pertama, dalam pasal berikut akan diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah teoritas yang dihasilkan istilah observasi. Yang kedua, istilah empiris. Yang ketiga, istilah terbuat dari konstruksi. Yang keempat, pengubah timbrung dan istilah teoretis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.